Anda kembali di iNews Prime, pemirsa. Pulang dari Jakarta, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menanggapi pernyataan wartawan perihal adanya usulan evaluasi Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Jokowi menyatakan hal itu biasa saja sebagai bentuk aspirasi. Boleh saja, itu kan aspirasi. Begitulah yang disampaikan Joko Widodo di kediamannya siang tadi terkait usulan Purnawirawan TNI meminta menurunkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Presiden ke-7 RI itu menegaskan dalam negara berdemokrasi semua usulan boleh disampaikan. Namun yang perlu diingat, Prabowo Gibran sudah dipilih oleh masyarakat melalui pemilu 2024. Wah, usulan ya boleh-boleh saja dalam negara demokrasi seperti kita. Pak, ini kan diusulkan dari Purnawirawan TNI itu, tanggapannya gimana? Nah ya, boleh-boleh saja, itu kan aspirasi. Dalam negara demokrasi ya biasa saja. Tapi Mas Gibran sendiri kan dipilih oleh rakyat, Pak, dengan adanya usul pengadilan sudah. Ya, itu semua orang sudah tahu bahwa Pak Presiden Prabowo Subianto dan Pak Wapres Gibran Rakabuming Raka sudah mendapatkan mandat dari rakyat lewat pemilihan umum. Sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengusulkan agar Gibran Rakabuming Raka dicopot dari jabatannya sebagai Wakil Presiden RI. Presiden Prabowo Subianto melalui penasihat khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Wiranto merespon dan menghormati 8 tuntutan usulan yang disampaikan Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto mengaku heran dengan permasalahan keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Ia pun sempat bergurau suatu saat akan ada pihak yang mempertanyakan ijazahnya. Presiden Prabowo Subianto menyoroti kontroversi ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Dalam sidang Kabinet Paripurna yang digelar pada Senin sore, Prabowo yang sambil bergurau mempertanyakan apakah kelak dirinya akan mengalami nasib serupa di mana ijazahnya dipermasalahkan. Menghadap Pak Harto, iya kan, menghadap Bung Karno kalau bisa. Loh, minta pandangan, minta saran. Pak Jokowi berhasil 10 tahun, orang suka tidak suka. Masalah ijazah dipersoalkan. Nanti ijazah saya ditanya-tanya. Sebelumnya, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo secara resmi melaporkan Roy Suryo dan 4 orang lainnya ke Polda Metro Jaya terkait persoalan keaslian ijazah miliknya serta merendahkan martabatnya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Di hadapan jajaran Kabinet Merah Putih, Prabowo juga tanggapi tudingan Presiden Boneka. Ia mengatakan sering berdiskusi dan minta pendapat dengan para mantan presiden termasuk Joko Widodo. Bantahan ini disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat memberikan arahan dalam sidang Kabinet Paripurna di kantor Presiden Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Prabowo menekankan bahwa ia hanya melakukan konsultasi dengan para kepala negara terdahulu, sebatas meminta saran dan pendapat dari Joko Widodo. Bahkan tidak hanya dengan Jokowi, Prabowo juga menegaskan sikap serupa dengan presiden terdahulu lainnya, mulai dari Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono hingga Presiden ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri. Saya dibilang apa itu? Presiden boneka, saya dikendalikan oleh Pak Jokowi. Iya kan? Seolah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar. Bahwa kita konsultasi, ya itu seorang pemimpin yang bijak.
Ya kan, konsultasi, minta pendapat, minta saran. Beliau 10 tahun berkuasa. Saya menghadap beliau nggak ada masalah. Saya menghadap Pak SBY tidak ada masalah. Saya menghadap Ibu Mega tidak ada masalah. Kalau bisa menghadap Gus Dur nggak bisa. Bisa kan? Menghadap Pak Harto, iya kan? Menghadap Bung Karno kalau bisa. Loh, minta pandangan, minta saran. Pak Jokowi berhasil 10 tahun, orang suka tidak suka. Masalah ijazah dipersoalkan. Nanti ijazah saya ditanya. Masih bersama kami di News Prime, pemirsa. Tekun menabung selama 16 tahun berbuah manis. Seorang nenek berusia 95 tahun di Lumajang, Jawa Timur berhasil mewujudkan impiannya berangkat ke Tanah Suci. Uang dikumpulkannya dari hasil menjual keripik, juga beternak sapi. Dan berikut kisah inspiratifnya. Mengupas pisang dan memproduksinya menjadi keripik sudah menjadi rutinitas sehari-hari Mbah Satumi, warga desa Grati, Kecamatan Sumbersuko, Lumajang, Jawa Timur. Uang dari hasil jerih payahnya berjualan keripik pisang ini disisihkan dan ditabung untuk mewujudkan mimpinya berangkat ke Tanah Suci. Berkat kegigihannya menabung selama 16 tahun, warga kelahiran 1930 ini berhasil mendaftar haji pada 2018 dan akan diberangkatkan tahun ini melalui jalur prioritas lansia. Sejumlah persiapan keberangkatan sudah dipersiapkan, termasuk menata koper dan barang-barang yang akan dibawa ke Tanah Suci. Mbah Sumi pun tak bisa menyembunyikan senyum bahagianya. Mandar muka sehat, kuwi mriko dugi ngriya. Sehat, langsung sehat, budal sehat. Sementara itu, sebagai jemaah tertua, Mbah Sumi akan menjadi jemaah prioritas dengan pelayanan khusus dari pihak penyelenggara haji. Jamaah yang tertua Kabupaten Lumajang itu atas nama Satumi. Ini Satumi ini memang prioritas lansia, beliaunya ini. Usianya 95 tahun. Kalau yang 41 sampai 60 itu ada 482 jamaah. Kalau yang 61 sampai 95 itu ada 275 jamaah. Mbah Satumi bersama 863 jemaah haji asal Kabupaten Lumajang akan diberangkatkan pada 11 Mei 2025 mendatang. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yaya Nugroho, iNews melaporkan.